Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mulai ibadah Natal pada sore hari ini. Persiapkan hati, pikiran, jiwa Anda untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus untuk kita menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore saudara, shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Luar biasa. Kami percaya. Mari kita mau pastikan seluruh keluarga ada bersama saudara saat ini. Kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang kami cinta, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merayakan Natal. Dan kami percaya Tuhan, tidak hanya sekedar merayakan Natal, tetapi kami boleh merasakan damai-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupan kami, mujizat terjadi. Dan kami percaya saat ini yang berkesusahan Engkau sudah hiburkan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang mempunyai masalah Engkau buka jalan keluar. Karena kami percaya Sang Raja Damai turun ke dalam dunia menyelamatkan kami semua, lahir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Dan tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghalangi kuasa-Mu bekerja. Karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya.
Kemuliaan
Satukan hati kita. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sembah Dia, sembah namanya. Dan puji Dia, sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sang Raja. Sama-sama angkat tanganmu. Sembah dan puji Dia, sembah, sembah, sembah Dia sang Raja damai. Sembah dan puji Dia, sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah, sembah dan puji Dia, sang Raja. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih sudah merasakan kuasa Allah bekerja saat ini. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita yang hidup. Haleluya, sebelumnya kami mau mengucapkan selamat Natal buat saudara sekalian. Selamat merayakan hari Natal saat ini dan menyongsong tahun baru. Haleluya. Dari segala penjuru dunia merayakan Natal bersama-sama saat ini. Bersukacitalah, berbahagialah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar
penuh. Haleluya, haleluya. Oh yes Jesus, terima kasih Tuhan. Luar biasa, saudara bersuka cita di tempat ini pun bersuka cita karena telah lahir Raja, Sang Raja Damai. Amin. Haleluya. Yes Jesus. Katakan telah lahir, haleluya. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Sang Pembawa sejahtera, Sang Juru Selamat, Dia memerintah selamanya. Amin. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Dia datang membawa damai sejahtera. Haleluya. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Amin. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat, Yang memerintah selamanya. Yes, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara katakan, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi katakan, penasehat, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sama-sama katakan, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat, penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh yes Jesus, haleluya, haleluya. Engkaulah Sang Raja damai, Engkaulah pembawa damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Yes, luar biasa. Sukacita penuh saat ini di tempat ini dan di tempat saudara. Haleluya, karena kami menyadari seorang anak telah lahir, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan yang baru. Di atas bahunya diberikan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Biarkan Yesus lahir di dalam kehidupan kita saat ini. Oh ya Yesusku, izinkan Dia menjadi Raja dan bertahta atas hidup kita, memerintah atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas
sungguh-sungguh sehat aja dia Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, dialah Raja damai, Raja damai. Mari sambut Sang Raja. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lebih sungguh lagi, sehat aja Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Dia, sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia Sang Raja, sambutlah Dia, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh anugerah-Mu, oleh belas kasihan-Mu, Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat buat kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapa, kiranya berita Natal tahun ini membangkitkan gairah kami, semangat kami untuk tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau, bahkan untuk mengikuti Engkau, melayani Engkau sampai hari kami terakhir di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Izinkan saya di hari yang bahagia ini, yang hari yang kudus ini, saya sampaikan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Ya, kiranya anugerah Tuhan semakin melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing, agar membawa kita tambah hari, tambah cinta kepada Yesus. Ya. Tema Natal pada tahun ini saya beri judul Yesus Raja Damai. Ya. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membawa peperangan, tetapi untuk membawa damai bagi mereka yang mau percaya. Kita akan membaca dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya, karena ini ayat pertama, mari kita baca bersama-sama. Ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6 sampai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ya, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 7. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang
penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas data Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sampai di sini dulu ya. Mari kita akan melihat ya tentang hal ini ya. Dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Ya, seorang putra telah diberikan kepada kita. Siapa itu? Ya, ini tidak lain tidak bukan bicara tentang Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan kita. Ya, dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, jadi dia diberi tugas oleh Bapa untuk memerintah. Ya, untuk memerintah, untuk mengatur segala sesuatu. Ya. Baik hal-hal yang ya di alam semesta, baik hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Ya, ya. Di sini kita lihat ada 5 nama, ya, yaitu ya namanya disebut orang penasehat, ya penasehat itu yang pertama. Yang kedua disebut namanya ajaib, ya ajaib. Tidak dapat dimengerti secara pikiran manusia. Kemudian yang ketiga, Allah yang perkasa. Ya, Yesus adalah Allah, bahkan Allah yang perkasa. Ya, Bapa yang kekal. Ya, di satu sisi dia adalah Allah, tapi dia juga seorang Bapa. Ya, artinya menaruh belas kasihan. Haleluya, yang bisa mengerti persoalan-persoalan kita, dan dia adalah Bapa yang kekal. Yang kelima yang akan kita bahas, dialah adalah Raja damai. Haleluya ya. Dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Luar biasa. Ya, melalui nama-nama ini ya, supaya kita bisa mengenal ya pribadi Tuhan Yesus secara tepat, secara benar. Haleluya. Ya, agar dalam perjalanan kita, dalam pengiringan kita, ya, kita tahu ya, kita mempunyai seorang Bapa. Ya, kita mempunyai seorang Allah yang perkasa. Kita mempunyai seorang raja, dan raja itu adalah raja yang membawa kedamaian. Haleluya ya. Pada umumnya seorang jadi raja karena melanjutkan kerajaan daripada ayahnya. Ya, tipe yang kedua ada juga karena raja yang ada hidupnya tidak berkenan pada Tuhan, sehingga Tuhan ganti ya dengan raja yang lebih baik. Contohnya Raja Saul diganti oleh Raja Daud. Ya. Tapi ada juga ya seorang jadi raja karena dengan cara kekerasan. Ya, dia membunuh raja yang sedang berkuasa, ya, lalu dia menggantikannya. Ya, namun dalam semua ini Tuhan tidak demikian dengan Yesus. Ya, karena dia dari awal ya sebelum adanya ya manusia, belum adanya dunia ini, ya, dia adalah raja. Ya, artinya dia adalah raja yang kekal. Haleluya, ya. Dia adalah raja yang membawa kedamaian. Ya, dan dia juga ya menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Haleluya. Ya. Tujuannya dia datang supaya membawa damai. Di tengah-tengah dunia yang carut marut, ya, di dalam dunia sedang kacau balau, ya, dia datang. Dari Daniel pasal 2
ayat 21 kita baca, tolong. Daniel pasal 2 ayat yang ke-21 ya. Daniel 2 ayat yang ke-22 21. 21. Dia mengubah saat dan waktu. Ya. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Ya. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Iya. Siapa yang dimaksud dia? Dia itu disebut yaitu Yesus. Haleluya. Ya, Yesus itu bisa mengubah saat dan waktu. Dia bisa memecat raja, juga bisa mengangkat raja. Ya, dia juga bisa memberi hikmat kepada orang yang bijaksana dan pengetahuan pada orang-orang yang berpengertian. Ya, seperti Yusuf dikasih mimpi, ya, seperti Daniel, ya, dan lagi banyak yang lain. Ya. Tujuannya apa? Kita baca Daniel 4 ayat 17. Daniel 4 ayat 17. Ya. Daniel 4 pasal 17. Ayat 17. Ayat. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukannya. Ya. Tuh. Ya. Jadi kenapa seperti itu Tuhan angkat dan ya menurunkan, memecat atau mengangkat? Ya, supaya orang-orang yang hidup tahu ya bahwa yang Maha Tinggi yaitu Yesus berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun. Ya, seperti Daud itu orang yang kecil. Ya, bahkan haleluya, orang tuanya pun waktu didatangi oleh Nabi Samuel lupa kalau dia masih punya anak yang kecil yang sedang menggembalakan domba. Haleluya. Tapi itulah Tuhan kita. Ya, dia bahkan bisa mengangkat orang yang paling kecil. Ya, sebab itu tidak ada alasan bagi kita. Ya, dalam hidup ini merasa ya minder. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Ya, ya. Puji nama Tuhan. Ya. Kenapa kita bisa katakan dua ayat ini bicara tentang Yesus? Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 5 ayat 22 dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Allah. Ya, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia sendiri yang menjelaskan. Apa yang dikatakan dalam Daniel itu adalah dirinya. Ya, karena Bapa tidak hakimi semua, siapapun. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bagian A kita akan lihat ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, bagaimana situasinya. Haleluya. Tentu kita khusus akan bicara tentang di Yehuda. Haleluya, di tanah Israel. Ya, gimana keadaannya? Ya. Nah, kita lihat pada waktu Yesus lahir, ya, ketika itu yang menjadi raja di seluruh tanah Yehuda adalah Herodes Agung. Haleluya. Ya, ia bukan orang Yahudi. Ya, tapi Herodes Agung ini adalah anak dari Antipater, orang Edom. Ya, ya, yang menikah dengan putri dari Arab. Sehingga dia bukan orang Yahudi. Nah, namun ya Herodes Agung ini dikenal ya adalah seorang paranoid. Ya, apa itu paranoid? Ya, orang yang keras kepala. Ya, orang yang sombong, angkuh, orang yang penuh curiga.
ya, dan dia sering ya hidup dalam satu hayalan. Ya. Ya. Namun dia yang buat dia paling takut, peristiwa yang buat dia paling takut kalau ya kerajaannya dia sampai digantikan oleh orang lain. Ya, itu dia yang paling takut. Ya, itu sebabnya karena dia mencurigai istrinya, ya, dan keluarga istrinya, akhirnya mereka dibunuh semua. Ya, baik istrinya, keluarganya semua dibunuh. Karena takut apa? Ya, takut bersekongkol untuk merebut kerajaannya. Ya, bahkan ketiga anaknya laki-laki juga dia bunuh. Luar biasa. Kita akan membaca dalam Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Ya. Ini bicara ketika orang Majus datang ke Yerusalem, ya, untuk mencari Yesus. Tolong dibacakan Matius 2 ayat yang ketiga. Matius 2 ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Iya, ya. Jadi ketika orang Majus datang dari timur, mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Itu ayat 2. Ya, ayat 3 mengatakan, ya, ketika Herodes Agung ini mendengar, ya, ada raja Yahudi yang baru lahir, ia sangat terkejut. Haleluya, sangat terkejut, bukan terkejut, tapi sangat terkejut. Haleluya, ya, karena dia selama ini takut. Haleluya. Apa? Kalau kerajaannya itu akan diambil alih oleh orang lain. Ya, itulah dengan, ya, kemudian ia dengan cara yang licik, ia berpesan kepada orang-orang Majus, ya, minta kepada mereka, ya, ketika mereka kalau ketemu Yesus supaya dikabari, ya, beritahu sama saya, ya, supaya saya datang untuk menyembah Yesus. Ya, tentu itu bukan isi hatinya sebenarnya. Dia bukan untuk menyembah, tapi untuk membunuh. Haleluya, ya. Sebab itu ketika orang Majus itu tidak kembali ke Yerusalem, ya, langsung pulang karena dipesan oleh Tuhan, ya, dia merasa diperdaya. Dia merasa dibodohi orang-orang Majus itu. Ya, dengan marahnya ia suruh membunuh semua anak-anak yang di bawah umur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu. Haleluya, ya. Jadi kita lihat, ya, zaman, ya, Herodes Agung memerintah, sungguh-sungguh, ya, penduduk di, ya, Israel ini betul-betul, ya, dalam ketakutan, ya, tercekam. Ya, belum lagi, ya, zaman Raja Herodes ini, ya, dia terus, ya, memperbanyak pembangunan. Haleluya, ya, sehingga rakyat, ya, harus menderita, ya, karena mereka dibebani dengan pajak yang besar. Nah, dalam keadaan situlah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Haleluya, ya, supaya apa? Seperti Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku kamu yang terbeban berat. Haleluya, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Haleluya, ya, Tuhan Yesus datang tepat waktunya. Ketika manusia di dunia ini sedang mengalami kesulitan, kesukaran, sedang mengalami beban-beban yang berat, tidak ada jalan keluar, Yesus datang. Pertama, dia menunjukkan diri kepada gembala-gembala. Haleluya, lapisan masyarakat yang paling rendah. Haleluya, orang lain sudah tidur, gembala-gembala masih menjaga domba di padang. Haleluya. Bagian B kita akan lihat, ya, alasan-alasan mengapa Yesus itu
diagungkan di seluruh dunia. Haleluya, di benua mana ada manusia, di situ Yesus diagungkan. Kelahirannya diperingati. Haleluya, kematiannya diperingati. Kenaikan surga dia juga diperingati. Kenapa begitu? Ya, kita akan lihat. Karena apa? Karena Yesus itu memang raja yang patut dimuliakan. Haleluya. Ya, kita akan lihat ketika Yesus belum lahir. Ya, sampai Yesus sudah mati, dia tetap dimuliakan. Ya. Dari yang pertama, sebelum Tuhan Yesus lahir, dia masih di dalam kandungan, ya. Dia sudah disebut raja. Coba kita lihat Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Haleluya. Ya. Dia adalah raja yang kekal. Raja yang datang ke dunia ini. Ya, tolong Lukas 1 ayat 30 33. Lukas 1 ayat 30 sampai ke 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud pada leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Haleluya. Ya. Jadi ketika Yesus belum lahir, masih dalam kandungan Maria. Ya, malaikat sudah memberitahukan, ya, dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, dan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan bersuka-suka. Luar biasa. Ya, Yesus disebut raja itu ketika masih dalam kandungan. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kerajaannya adalah kerajaan yang sampai selama-lamanya. Masih dalam kandungan. Ya, siapa di sini waktu masih dalam kandungan ibu, ya, ada malaikat yang datang kasih tahu. Nggak ada ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang kedua, ya, ketika Yesus lahir, haleluya, ya, dia juga disebut raja. Ya, tolong baca kembali Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat 1 sampai ke 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanyanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dan di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ya, ketika Yesus lahir, ya, sesudah Yesus lahir, ya, jadi ada, ya, orang-orang atau orang Majus, ya, profesor-profesor perbintangan, ya, mereka dari timur, ya, jauh-jauh dari timur, mungkin menghabiskan waktu berbulan-bulan, haleluya, ya, untuk siapa? Untuk mencari, ya, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, karena mereka telah melihat bintangnya di timur. Haleluya. Dan mereka berkata, kami datang untuk menyembah dia. Haleluya. Ya, dan begitu, ya, mereka bertemu dengan Yesus, ya, lalu mereka mempersembahkan korban, ya, emas, menyan, dan perak. Haleluya, ya. Jadi kita lihat ketika Yesus lahir, dia masih kanak-kanak. Ya, sudah
ya disebut raja. Karena ada bintang di langit yang menunjukkan. Haleluya, suatu peristiwa yang besar. Haleluya. Sebagaimana yang ditulis dalam Maliaki pasal yang kelima ayat 2, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, jadi sejak dahulu kala Yesus adalah pemerintah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia adalah raja yang berkuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, yang ketiga kita akan lihat. Yang ketiga, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Dalam Matius 21 ayat 4 dan 5. Ya, tadi waktu masih dalam kandungan. Ya, kemudian ya sudah lahir. Ya, sekarang ketika Yesus masuk ke ya Yerusalem. Haleluya. Dalam Matius 21. Tolong ayat 4 dan 5. Matius 21 ayat 4 dan 5. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah, lembut, dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya. Jadi ketika Yesus pergi ke Yerusalem, haleluya. Ya, sebelum dia dimati di kayu salib. Haleluya. Dikatakan ya, Yesus diterima, ya dipuji-puji oleh orang banyak. Haleluya. Dielu-elukan. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus adalah raja. Haleluya. Ya, raja yang lemah lembut, raja yang bukan sombong, tapi raja yang mengendarai seekor keledai. Ya, seekor keledai yang muda. Haleluya. Ya, itulah sebabnya Yesus disambut. Haleluya. Ya. Karena mereka terkesan dengan sikapnya yang begitu rendah hati, ya lemah lembut, ya. Dan ini adalah genap dari firman yang disampaikan oleh Nabi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Yesus luar biasa. Yang ketiga, yang keempat sekarang, Yesus ketika diadili, ya, ketika dia diadili. Haleluya, ya. Kita lihat dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-11. Ya, dia ditanya oleh Pilatus. Ya, Matius 27 ayat 11. Matius 27 ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Iya. Yesus mengakui kalau dia itu raja. Ketika dihadapkan wali negeri yaitu Pilatus. Haleluya, dia mengaku. Ya, engkau sendiri yang mengatakannya. Ya, demikian juga dalam Yohanes 18. Kita baca Yohanes 18 ayat 37. Ya, Yohanes 18 ayat yang ke-37. Yohanes 18 ayat yang ke-37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Haleluya. Ya, sekali lagi ya Tuhan Yesus mengaku ya di hadapan Pilatus. Ketika Pilatus tanya, ya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku datang dalam dunia ini." Haleluya. Ya, jadi Yesus itu betul-betul raja.
Ya, walaupun ketika diadili, ya. Yang lebih hebat lagi kita lihat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Ya, dia adalah raja. Kata Yohanes pasal 19 kita lihat ayat 19 sampai 20. Yohanes 19 ayat 19 sampai 20. Ya, Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Ya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Ya. Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ya, ya, ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib. Haleluya. Ya, Pilatus menyuruh orang menulis kata-kata di atasnya. Haleluya, yaitu Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya, dan ditulis kata-kata itu ditulis dalam 3 bahasa. Yaitu Ibrani untuk orang Yahudi, Latin ya untuk orang Roma, dan juga dalam bahasa Yunani, bahasa yang umum pada waktu itu. Haleluya. Ya, jadi bahkan di atas kayu salib pun Yesus tetap diakui dia adalah raja. Haleluya. Yang keenam kita akan lihat ketika ia bangkit. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ya, ketika dia bangkit. Haleluya. Ya, dia disebut ya sebagai raja. Ya, tolong kita baca Kisah Rasul pasal 5 ayat 30 sampai 31. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 30 sampai 31. Ya. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Haleluya. Ya. Jadi kita lihat ya para rasul ya ketika dihadapkan dengan mahkamah agama. Haleluya. Ya, mereka berkata, ya, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada salib dan menjadi pemimpin. Ya, pemimpin dalam bahasa lain itu jadi raja. Dalam bahasa Inggris itu prince. Ya, dan juru selamat supaya Israel bertobat dan menerima pengampunan dosa. Yesus yang kamu salibkan, yang kamu gantungkan. Haleluya. Allah telah membangkitkan dia menjadi pemimpin, menjadi raja. Ya, jadi ketika Yesus bangkit, dia jadi raja. Haleluya. Ya, yang lebih aneh lagi yang ketujuh, ketika dia datang kembali. Ya, jadi lahir, ya di dalam kandungan, lahir, ya sampai besar, ya sampai mati, sampai bangkit, kemudian dia naik ke surga, dan ketika dia datang kembali, dia tetap adalah raja. Ya, kita baca Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Haleluya. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Haleluya. Yesus akan datang sebagai raja yang maha mulia. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ya, ayat 13. Ayat 13. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Ya.
Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, siapa yang menunggang kuda putih itu? Yaitu Yesus. Ya, dia akan berperang dengan antikris. Haleluya. Ya, dia akan taklukkan semua musuh-musuhnya. Ya, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Haleluya. Ya, semua tokoh-tokoh, semua pembesar-pembesar ya akan sembunyi ya dalam gua-gua, takut. Haleluya. Kenapa? Mereka tidak berani menghadap ya Yesus ya yang datang ya dengan membawa ya pedang ya. Haleluya. Ya. Dikatakan apa? Ya. Seekor kuda putih dan ia menungganginya, bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya. Tidak ada orang atau siapapun dalam dunia itu yang bisa disebut yang setia dan yang benar kecuali Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Dan ya dalam namanya adalah firman Allah. Ya, dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman. Yohanes pasal 1 mengatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia tidak lain adalah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, jadi sejak dia lahir sampai sejak dia di kandungan sampai dia lahir ya sampai dia masuk ke Yerusalem, sampai dia diadili, sampai di atas kayu salib, sampai Tuhan Yesus bangkit dan sampai ketika dia akan datang kembali. Ya, dia tetap ada raja. Haleluya. Ya, sebab itu di hari Natal ini biarlah kita semakin dikokohkan keyakinan kita. Haleluya, bahwa Raja Damai sudah datang ke dunia ini. Haleluya. Ya, kita mesti seperti gembala-gembala. Ya, kita mendengar ketika diberitahu oleh malaikat, mereka langsung haleluya untuk mencari ya Yesus yang baru lahir itu. Puji nama Tuhan ya, dengan hati yang sangat merindukan, dengan hati yang gebu-gebu, dengan semangat yang ya begitu ya menyala-nyala ya mereka mencari Yesus. Puji nama Tuhan ya. Demikian saya harap jemaat di Bukit Karmel maupun simpatisan ya, mari melalui Natal ini kita semakin sadar anugerah Tuhan itu betul-betul besar dalam hidup kita. Bahkan dia memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Kita akan jumpa dengan Yesus kelak. Bahkan kita akan memerintah bersama-sama Yesus kelak. Haleluya. Kalau kita setia sampai akhir. Ya, sebagai penutup kita akan baca bersama-sama dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-17 ya. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-17 ya. Sudah? Siap? Mari kita baca sama-sama. 1 Timotius pasal 1 ayat 17 2, 3. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, kita harus memberikan hormat yang setinggi-tingginya. Kita harus berikan kemuliaan ya sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya, kepada Raja segala zaman, yaitu Yesus Kristus. Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Haleluya. Biarlah kita kuatkan hati kita.
ya di dalam ya menghadapi di hari Natal dan menghadapi tahun baru ya, dan tahun depan yang menurut ramalan-ramalan ya tahun 21 itu bukan tahun yang mudah kita lewati, akan penuh sukar, penuh tantangan, bahkan ada macam-macam penyakit. Tapi kita yakin bersama dengan Yesus kita dapat mengatasi semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan sekali lagi selamat Natal dan selamat tahun baru buat saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian. Yesus kami puja. Kami puja sebagai Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berdoa.
Bapa yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Hari Natal tahun ini dapat kita laksanakan, bahkan kami lanjutkan, oh Tuhan, sampai akhir. Bahkan oh Tuhan, kami berhasil memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu yang memang patut dipuji. Haleluya, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Tuhan di atas yang dipertuan. Haleluya, Engkau yang memecat raja-raja di dunia ini, dan Engkau yang mengangkat raja-raja di dunia ini. Haleluya, dan Engkau berjanji memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan pada orang yang berpilihan. Bahkan kami yang rendah, yang tidak ada apa-apanya, ya, yang paling kecil sekalipun, Tuhan bisa angkat kami. Haleluya, dalam semua pekerjaan Tuhan, bahkan kelak akan menjadi raja bersama-sama Engkau untuk memerintah alam semesta ini. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami mau setia sampai akhir nafas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jaga anak yang baik.
Shalom. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang ada di rumah? Masih luar biasa dong Kak. Puji Tuhan. Gak kerasa ya kita udah hampir setahun ini ibadah online loh, sedih. Iya Kak, gak kerasa banget tiba-tiba udah Natalan aja kita. Tapi kita percaya bahwa itu semua tidak mengurangi sukacita kita yang melimpah untuk menyambut kelahiran Tuhan kita pada malam hari ini. Ada amin? Amin. Oh iya Kak, sebentar lagi kita akan ada persembahan loh. Dari siapa? Dari adik-adik kita. Oh ya? Wah. Iya dong. Daripada nunggu lama-lama, mending kita saksikan persembahan dari Sekolah Minggu GBT Bukit Karmel, Surabaya. Sekolah Minggu Bukit Karmel mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, wah luar biasa ya penampilan dari adik-adik kita. Iya dong Kak, tapi masih ada lagi nih. Wah, iya tak dari siapa iya lagi? Iya dong ada. Sebentar lagi akan ada persembahan dari teman-teman kita loh. Ya udah kalau gitu nggak usah tunggu lama-lama lagi, yuk. Mari kita saksikan persembahan dari Kaum Muda GBT Bukit Karmel, Surabaya.
lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Sang Raja. Sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Sang Raja. Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Sang Raja. Sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Sang Raja. Christmas and Happy New Year. Bless you. Kami dari keluarga Pelemon Kristanto mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Gatot Santoso mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari keluarga Nathanael mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Frans mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga besar Bapak Herman mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita semua. Amin. Kami keluarga Lucio mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. God bless you. Kami keluarga dari Hadi Triwahyudi mengucapkan Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bu Gufron mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru kepada Bapak Ibu Pilemon dan keluarganya dan seluruh jemaat Gereja Bukit Karmel. Tuhan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar Bapak Suko mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Hari keluarga Ruki Eliman Sumat mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari kita masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan memberkati, melawat dimanapun kami berada saat ini. Baik suami istri, baik orang tua dengan anak, baik masa depan sekolah anak-anak kami, pekerjaan kami, semuanya kami percayakan dalam tangan-Mu ya Bapa. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah sudah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan sudah Tuhan cukupi. Bahkan roh kami yang mulai padam sudah Engkau bangkitkan kembali. Bakar kami dengan api Roh Kudus untuk tetap menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama daripada Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah panjatkan semua doa ini. Yang percayakan sama-sama. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat Hari Natal semuanya. Selamat berbahagia. Haleluya. We wish you